Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Mas Gung di sini. Eh, Hari ini kita akan ngobrol kelas baru ya. Kelas baru ini namanya kita sebut saja sebagai kelas intensif senior. Kelas intensif pendampingan senior. Seperti apa? Kita akan lihat. Jadi sebelumnya saya geser dulu biar slide-nya kelihatan di situ ya. Nah, ini slide live ini. Jadi disclaimer bahwa penjelasan yang ditulis pada PowerPoint ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang telah diterapkan pada kelas lansia purnawirawan TNI AL yang lebih dari 10 tahun. Ditambah dengan pengalaman melatih metode dan ritme lebih dari 15 tahun untuk masyarakat umum, dan juga pengalaman saya di Merpati itu lebih dari 25 tahun. Jadi memang ini pengalaman demi pengalaman kemudian mengerucut menjadi eh, teknik, metode ya, pendekatan-pendekatan yang memudahkan para purnawirawan ini untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Nah, kenapa mempercayakan lansia kepada kami? Ini sering-sering apa istilahnya saya ditanya, kenapa mempercayakan lansia kepada kami? Karena gini, semua dari kita itu pasti akan menua, ya kan? Jadi lansia ini, ya seperti ada tulisan di depan itu kan, adalah warga negara senior, sesuatu yang diberkahi Tuhan pada usia. Nggak banyak yang bisa mencapai usia lansia ini, gitu kan? Ya kalau menurut WHO itu 60 tahunan, di atas 60 tahunan lah. Ya, seperti itu. Nah, setiap kita menua itu pasti terjadi proses degeneratif. Maka harus diperlukan kesadaran dan ilmu untuk melakukan serangkaian upaya agar metabolisme tetap optimal. Kebetulan pengalaman saya sudah melatih lebih dari 10 tahun kepada para lansia ini. Dari mulai usia beliau-beliau itu 70 tahun hingga sekarang mencapai 80 tahun. Termasuk melatih 2 laksamana purnawirawan. Ini yang paling panjang ya. Sebenarnya 3 laksamana, tapi laksamana yang pertama ini durasinya pendek. Hanya beberapa bulan saja. Tapi yang dua ini sudah paling panjang durasinya. Nah, jadi artinya kita bisa melakukan serangkaian upaya yang tepat untuk melakukan perbaikan pada berbagai metabolisme. Selama kita nggak menyerah, jangan terserah, dan masih ada tarikan nafas, berjuang aja. Nah, ini eh, sekilas kata pengantar yang sering saya munculkan di setiap brosur, ya, di setiap brosur dari Pak Laksamana Tanto Kuswanto, kemudian dari Profesor Dr. Fauziah Nur Aini Kurdi, juga dari Dr. Garjito, spesialis urologi. Nah, ini karena ya beliau-beliau ini merasakan betul bagaimana manfaatnya sehingga meminta saya untuk sebarluaskan saja. Nah, maka dari itu ini adalah penjelasan secara umum bagaimana kelas-kelas ini dibangun. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Hanya biar kelihatan di pinggir saja. Seperti itu. Nah, jadi ini dari mulai usia 70 sampai 80 tuh 10 tahun tuh itu panjang sekali. Panjang sekali dengan eh, tidak adanya masalah kesehatan yang berarti ya. Ya memang namanya orang tua pasti ada lah dikit-dikit, tapi tidak fatal, masih bisa beraktivitas, makan masih wajar, normal, tidur tidur masih nyenyak. Sehingga ini yang kemudian saya rasa perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Pengalaman ini, ya tentunya semua dari kita, apalagi yang berhubungan sama pelatih olah napas tuh bisa melatih olah napas dimanapun, ya kan? Kepada lansia manapun. Tetapi menjaganya sampai lebih dari 10 tahun itu bukan pekerjaan mudah. Buktikan aja. Buktikan aja. Jadi Anda bisa buka kelompok lansia gitu kan. Ngajari mereka-mereka. Tapi tunggu 10 tahun. Bisa bertahan nggak? Orang-orang masih hidup nggak? Nah gitu kan gampangnya seperti itu. Kelompok latihannya masih masih ada nggak? Orang-orangnya rajin nggak? Bisa nggak dikondisikan untuk mereka tetap mau terus latihan dengan rajin? Tidak dilempar bolanya ke mereka. Seakan-akan kalau kita sudah buka tempat kelompok latihan atau buka jam latihan, mereka harus datang. Harus ada sesuatu yang terus-menerus menyemangati mereka. Dan tunggu sampai 10 tahun. Kalau berhasil, ya sama kayak saya pernah cerita mengenai cancer ya, mengenai cancer.
Jadi disebut dengan survivor pada cancer adalah ketika 5 tahun plus 1, juga ketika 10 tahun plus 1 hari. Jadi artinya ketika seorang divonis bersih, ya kita harus tunggu dia 5 tahun ke depan masih bersih atau enggak. Kita juga harus tunggu dia 10 tahun ke depan masih bersih atau tidak. Jika tetap masih bersih, maka artinya orang itu bisa menjaga eh, hidupnya dengan baik berdasarkan intervensi atau perubahan gaya hidup yang dilakukan saat itu. Itu bisa kita tiru, kita contoh. Karena itu adalah role model yang bisa bertahan selama 10 tahun. Apapun pendekatannya, ini juga sama. Jadi inilah role model. Role model bagaimana lansia hanya dengan olah napas saja bisa dipulihkan sedikit demi sedikit. Nah, kelihatan sini ya. Itu bapak yang baju merah, ini saya ulang ya. Bapak yang baju merah itu, ya kan? Nah, namanya Pak Kustowo. Nah, walaupun jalan susah, pakai tongkat ini awal-awal dulu. Awal-awal dulu. Tapi kemudian ya tetap kita ajarkan dengan senam-senam yang dilatih sambil duduk. Ya kan? Karena kecenderungan bagi mereka untuk melakukan gerakan-gerakan yang sulit tentu saja nggak bisa. Maka ya sudah, saya buatkan senam-senam yang dilakukan sambil duduk. Kemudian ada juga senam lumbar, kita ajarkan senam lumbar untuk memperbaiki area lumbar. Karena lumbar ini biasanya memang area yang paling sering kena salah kejepit pada lansia. Ambil sesuatu di bawah, jongkok, kecetit, saraf kejepit. Ya kan? Nekuk sedikit, mainan sama cucu, kecetit, saraf kejepit. Ya banyak lah begitu. Ya ini senam lumbar beberapa gerakan. Nanti kita akan jelaskan detail di kelas. Inilah senam-senam yang dilakukan sambil duduk. Ini juga masih sama. Kami juga menggunakan teknik untuk melatih keseimbangan balancing, karena ada beberapa hal pada lansia yang memang harus diperbaiki dari sisi keseimbangan. Kemudian ada resistance training, pakai resistance band, jadi kita tarik, gitu kan? Kita tarik pakai resistance band untuk melatih otot sehingga tidak terjadi pelemahan pada masa otot, juga tidak terjadi pelemahan pada masa tulang. Ini ada dasar ilmiahnya kenapa para lansia harus latihan resistance training ya, atau latihan beban. Kita nggak hanya pakai tali. Jadi kalau kita lihat sini, ini saya besarkan ya. Nah, kalau lihat di sini, ya, ini ada yang pakai pemberat tangan, yang warna hijau nih. Ini pakai pemberat tangan. Ya kan, pemberat tangan ini beratnya 2 kilo tangan kiri dan 2 kilo tangan kanan, jadi 4 kilo. Jadi sambil beliau-beliau itu narik tali yang ukurannya paling berat, kita beli dari merek Kettler, itu dengan tambahan berat beban 4 kilo kanan, 4 kilo kiri. Luar biasa, ya kan? Nah, kemudian kita juga latihan bambu raut, serak, 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 begini, bambu raut. Bambu raut ini khas sekali dari Merpati Putih. Ya, karena kebetulan saya adalah berasal dari perguruan Merpati Putih, jadi saya memasukkan latihan ini sebagai ciri khasnya dari Merpati Putih. Jadi Anda nggak akan jumpai bambu raut di tempat lain. Kecenderungannya adalah dominan latihan di Merpati Putih. Kemudian tadi latihan beban, 2 kilo kanan, 2 kilo kiri. Setelah itu kita naik turun tangga untuk menguji kardiovaskularnya, jantungnya, dan sebagainya. Dan tidak lupa per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali, jika kurang ada, jika beresiko maka per 3 bulan sekali. Jika normalnya adalah 6 bulan sekali, melakukan medical check up bekerja sama dengan Rumah Sakit Marinir Cilandak untuk pengambilan sampling darah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya mengamati dan mengumpulkan banyak hal yang berhubungan ketika seseorang itu menua begitu. Ketika saya pun nanti akan menua. Jadi ketika saya nanti menua itu, ya itu seperti yang kelihatan di layar tuh, ada biochemistry ini kan. Nah, ini ada biochemistry, ada psikologi, ada perception and mind body coordination, ada psikologi, ada requirement for medical care. Masing-masing area ini, masing-masing area yang ada di sini, itu adalah sesuatu yang sudah saya riset, jurnalnya apa, lalu tekniknya bagaimana yang berhubungan dengan olah napas. Ini olah napas semua. Olah napas semua ternyata bisa melakukan. Contoh ya, contoh. Untuk biochemistry, apa yang berubah saat kita menua? Ya, kolesterol yang makin naik gitu kan. Kemudian serum DHEAS ini adalah serum berhubungan dengan eh, organ reproduksi, testosteron dan estrogen. Kalau estrogen pada perempuan, testosteron pada laki-laki. Jadi kita perbaiki. Kenapa? Karena kecenderungan orang-orang lansia itu mudah terkena masalah prostat. Kita beresin.
Ini juga pituitary thyroid axis. Jadi selama ini kalau kita mendengar istilah HPA, hypothalamus pituitary adrenal, nah ini juga ada namanya pituitary thyroid axis. Jadi tiroid pada lansia itu harus diberesin karena fungsinya menurun. Padahal fungsi tiroid itu canggih sekali. Nanti kapan-kapan saya akan bahas di webinar terpisah. Lalu kemudian toleransi glukosanya. Semakin berumur, kemampuan sel, terutama reseptornya itu pada lansia semakin berkurang. Maka otomatis kemampuan pada penyerapan glukosa menjadi lebih rendah. Ini mesti diberesin. Nitrik oksid juga begitu. Mula-mula di usia 20 tahunan 100% jumlahnya. Makin bertambah usia tiap 10 tahun, turun sekian persen, turun sekian persen, turun sekian persen. Sehingga masalah kekakuan pada pembuluh darah terjadi. Gitu kan, hipertensi naik. Kemudian pembuluh darahnya tidak melentur dan sebagainya. Maka lewat olah napas juga nitrik oksid bisa ditingkatkan sampai 15 sampai 20 kali lipat. Dan glukos toleran juga lewat olah napas bisa diturunkan. Semua yang saya berikan di kelas-kelas umum itu ada di kelas lansia ini. Antioksidan juga begitu. Semakin usia bertambah gitu kan, otomatis kalau glukos toleransinya semakin rendah, maka inflamasi semakin naik. Kalau inflamasi semakin naik, maka kecenderungan untuk terjadinya radikal bebas makin tinggi. Maka dibutuhkan antioksidan dalam jumlah yang cukup. Nah, problemnya makin menua, antioksidannya makin rendah. Jadi Anda harus belajar teknik olah napas untuk menaikkan antioksidan. Nah itu, makanya dari sekian tahun yang lalu, ya kira-kira 10 tahunan, baru saya buka kelas antioksidan kemarin tuh. Baru pertama tuh. Tapi kalau di kelas lansia, yang ini nih, yang kelas lansia intensif ini diajarkan. Kenapa? Karena itu wajib. Wajib. Daripada Anda konsumsi, ya kan, kalau konsumsi misalnya glycine plus N-acetylcysteine, glynac, istilahnya glynac gitu kan, itu diperlukan 4,8 gram per hari atau 7,2 gram per hari. Itu yang kalau ditotal rata-rata sebulan antara 1,6 something sampai 2,2, 2,3 juta per bulan. Dan jurnalnya perlu 24 bulan atau 6 bulan. Jadi sekitar antara 9 sampai 14 jutaan. Itu mahal. Tapi lewat olah napas, mudah. Apalagi, nah, kita bisa lihat yang menua. Karena darah jelas, tadi nitrik oxide-nya jelek, ya kan, maka terjadi kelelapan pada pembuluh darah. Kolesterolnya juga bukan jenis kolesterol yang bagus, maka bisa menyebabkan terjadinya plak, dan ini akan meningkatkan kekakuan pada pembuluh darah karena perlekatan itu, glycation juga nambah, gitu kan. Otomatis kardiovaskular efisiensi akan turun berkurang. Maka pasti aliran darah ke otak, cerebral blood flow ke arah tulang belakang juga sampai nanti yang sampai ke otak itu akan berkurang. Vital capacity, rata-rata orang sepuh itu kan malas olahraga. Bener nggak? Ya, malas olahraga. Maka VO2max-nya biasanya rendah. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka bisa dibantu lewat olah napas. Temperatur juga jelas, bahwa orang-orang sepuh itu rata-rata memang tidak tandingin. Justru kita latihan untuk memberikan cold exposure atau latihan temperatur dingin pada kulit orang-orang sepuh. Jadi dulu waktu saya pertama kali melatih para penawar ini juga sama. Aduh, 5 detik angkat, sakit Mas Agung. Masuk lagi 5 detik angkat, sakit Mas Agung. Ketika saya bilang saya ajari tekniknya begini, cara ritme napasnya begini, cara menikmatinya begini, lama-lama bisa. Dan itulah latihan yang paling mengesankan dan paling dirindukan. Wah, benar latihan esnya sakitnya luar biasa, sakit sekali. Karena dicelup dengan es yang banyak dan esnya nggak main-main, banyak sekali. Tapi beliau-beliau ya senang akhirnya karena tahu manfaatnya dan dirasa betul di badan. Nggak kena flu, pilek, demam setiap kali ada musim pancaroba, kan menyenangkan. Kemudian EEG alpha power berarti gelombang otaknya, gelombang otak alfa. Alfa itu gelombang otak yang mewakili relaksasi. Ini biasanya rendah, artinya cenderung overthinking. Apalagi kalau misalnya para sepuh ini, para lansia ini tidak bergabung di sebuah komunitas. Mereka menyendiri, mereka sendiri. Nah ini bahaya, bahaya banget. Maka siapapun yang mendengar video ini, jika usia Anda sudah cukup sepuh, jangan menyendiri, bergabunglah dengan komunitas. Apa saja silakan. Dan di situ happy-happy di situ. Karena kalau enggak, nanti gelombang otaknya itu akan tetap di bete terus, overthinking terus, stres terus, susah untuk relax. Dan kalau stresnya tinggi, otomatis kita sudah tahu apa efek dari stres, ya kan? Radikal bebas naik, makin cepat apa namanya sakit, imunitas turun, ya otomatis itu mendukung variabel-variabel yang mendukung untuk menuju kematian. Jadi nggak boleh menyendiri.
Kemudian apa lagi? Visual evok potensial P300 latensi itu apa? Ini adalah aspek kognitif, fungsi kognitif di otak. Orang lansia itu pasti perbendaharaan kata gitu kan, bahasa itu bisa cepat lupa ya kan. Nah ini kita latih. Dan kalau napas bisa dengan napas-napas lambat. Maka saya bilang di camp Pak Jarod waktu itu bareng di Kinasih ya, bahwa orang lansia itu wajib latihan napas lambat. Paling minimal tuh 10-10 sama 15-15. Silakan saja mana yang Anda kuasai antara 10-10 sampai 15-15. Itu paling minimal 10-10 sampai 15-15. Itu meningkatkan visual evok potensial atau P300 latensi yang berhubungan sama aspek kognitif. Nah, kemudian ada juga sebut dengan monosinaptik refleks, pair gangguan pada refleks. Kan biasanya eh, orang lansia itu kan respon refleksnya itu kan rendah sekali. Nah, maka kita harus kasih dia latihan untuk meningkatkan respon refleks pada ototnya sehingga tidak terjadi masalah dalam menghadapi situasi yang berbahaya. Contoh misalnya kayak tiba-tiba ada sedikit terpleset, maka gerakan tangan apa segala macam dia bisa cepat bergerak untuk menyelamatkan diri. Kalau enggak ya langsung terjerembab ya sudahlah, pasrah aja belum gitu kan jatuh. Bisa kena benturan pada belakang kepalanya, bisa kena saraf kejepit apabila kenanya di bagian tulang ekor gitu kan bahaya sekali. Nah, maka otot-otot lain sini harus dilatih semua, sampai ke paha, betis dan sebagainya. Termasuk jantung kedua yang ada di soleus muscle itu. Itu mesti dilatih. Maka saya ada latihan khusus sama lansia itu untuk duduk, latih penawiran duduk. Kemudian kita gerak-gerakan otot itu. Lalu ada beberapa senam khusus yang berhubungan sama jantung kedua. Dan hasilnya lumayan bagus. Ya, fungsi-fungsi saraf otonom jelas turun. Maka dari itu dengan pengukuran HRV, jadi waktu dulu awal-awal 5 tahun atau 7 tahun pertama lah, itu saya siapkan alat ukur HRV banyak, lalu saya pasangkan satu-satu kepada para penawaran ini, kemudian datanya saya masukkan semua ke laptop. Saya pengen lihat setiap kali beliau-beliau menjalani ritme ini, apa yang dihasilkan. Menjalani ritme itu, apa yang dihasilkan. Mengalami latihan ini, apa yang dihasilkan. Gerakan seperti ini, apa yang dihasilkan. Senam seperti ini, apa yang dihasilkan. Itu saya evaluasi. Untuk melihat apa atau mana yang paling besar meningkatkan kelistrikan pada syaraf otonomnya. Itu yang kemudian saya rutinkan setiap Selasa Jumat. Apalagi, wah ada banyak orang tua biasanya susah tidur, sudah pasti gitu kan. Ada gangguan pada tidur, baik karena prostatnya, baik karena diabetesnya gitu kan. Malam tiba-tiba terbangun atau baik karena masalah gangguan jantung, misalnya aritmia. Sehingga tiba-tiba lagi tertidur, nyenyak, terus terbangun tanpa ada sebab, tidak pengen kencing, ya tidak pengen ngapa-ngapain, dan setelah itu sudah bisa tidur. Apa yang harus dilakukan pada saat terjadi situasi seperti itu? Nah, ini harus diajarkan pengetahuannya, diajarkan. Nah, ini nanti kemudian diberikan dalam kelas intensif ini. Susceptibility to stress jelas, cenderung lebih mudah stres. Ya, karena begini, barang siapa yang kami panjangan umurnya akan dikurangi bentuk kejadiannya. Itu kan mata mulai lamur gitu kan, aspek kognitif mulai turun, pendengaran kurang bagus dan sebagainya. Maka cenderung dia lebih mudah stres, lebih mudah ngambekan. Bagaimana cara mensiasati lewat olah napas untuk hal-hal seperti ini? Ternyata bisa, dan ternyata ada penelitiannya juga. Termasuk kecepatan pengambilan keputusan. Lewat olah napas juga bisa, ada penelitian ilmiahnya juga. Oke, otomatis kalau tidurnya tidak bagus gitu kan, maka laju endap darahnya pasti jelek. Erythrocyte sedimentation rate, laju endap darahnya pasti jelek, pasti tinggi. Nah, jadi ini kita perbaiki secara bertahap, secara bertahap. Apalagi, oh ini ada banyak sekali. Ada visual acuity, berarti pandangan mata. Ada auditory threshold, berarti pendengaran gitu kan. Decotic listening, ada field in the box, macam-macam. Nah, termasuk juga sampai ke reaction time, tadi sudah mengenai monosinaptik dan polisinaptik. Kemudian mengenai P300 latensi tadi. Kemudian perceptual motor performance-nya jelas. Orang makin tua, karena otot-ototnya nggak pernah dilatih, semakin malas untuk olahraga, semakin malas bergerak, maka tentu semakin buruk mengenai performance motoriknya. Makanya harus diperbaiki. Nah, ini juga sama banyak memori jelas. Ada ritme-ritme napas yang kita pakai untuk meningkatkan memori bagi lansia. Kognitif tadi sudah, depresi ya kecenderungan depresi pada lansia itu tinggi sekali, bisa saja karena merasa sendiri gitu kan, merasa tidak diperhatikan, bahkan ada meme gitu atau ada
istilah singkatan yang agak sedih di mana lansia disebut manusia lanjut yang disia-siakan. Nah, ini kita nggak mau pakai istilah seperti itu. Maka depresi ini kecenderungannya terjadi bisa lebih rentan pada lansia. Ketika kurang perhatian, itulah kenapa kita harus bergabung pada komunitas dan bagi mereka yang berkeluasan rezeki, juga ajak lansia untuk gabung dalam komunitas. Saya cerita sedikit mengenai Pak Tanto ini. Jadi Pak Tanto itu menyiapkan tidak hanya tempat, tapi juga instruktur pelatih, baik pelatih olah napas, pelatih nyanyi, karena para punawirawan diajak nyanyinya di situ. Kemudian guru ngaji, nah, jika Muslim maka dihadirkan guru ngaji. Lalu kalau rumahnya jauh bisa dijemput. Kalau minta tolong untuk penjemputan akan diarahkan untuk antar jemput, antar jemput, antar jemput seminggu 2 kali atau lebih. Tujuannya apa? Supaya kumpul. Setelah itu dikasih makan, makannya enak lagi. Wah, pulangnya disangoni, disangoni dengan apa namanya makanan cemilan begitu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa keinginannya untuk mengajak punawirawan-punawirawan itu yang satu angkatan maupun di atasnya atau di bawahnya untuk bergabung dan ikut latihan. Nah ini, jadi artinya apa? Artinya bagi kita yang memang sengaja bergabung pada komunitas, maka harus bergabung. Bagi yang ada kesulitan, yang mampu, itu upayakan untuk mengajak yang kurang mampu. Seperti itu. Apalagi ya, ini saat menua itu tentu proses penyembuhannya menjadi semakin lama. Kalau proses penyembuhannya semakin lama, berarti waktu tinggal di kamar di rumah sakit atau di ICU atau di mana saja itu pasti jadi semakin panjang, maka berimbas pada biaya. Nah, lewat olah napas ini kita bantu. Dan saya sering di telepon, Coach, Anda ke rumah sakit Marinir. Ada Pak ini sedang terbaring sakit, Anda ajari di tempat. Oh, saya datang tuh, angkat lalu izin, kemudian saya ajari di tempat. Ya ditonton sama keluarganya latihan, tarik, buang, tanya gitulah. Sampai membaik dengan cepat sehingga cepat pulih, cepat pulang. Gimana lagi? Wah, saya berangkat lagi ke rumah sakit ini. Wah, dulu mau pengalaman gitu sangat berkesan lah. Saya senang sekali. Kenapa? Karena ya memang itu saya tergerak juga oleh besarnya keinginan Pak Tanto untuk membantu purnawirawan pun pada saat itu. Jadi saya enggak, merasa enggak enak kalau misalnya enggak mengikuti besarnya auranya itu. Jadi saya berangkat aja ke rumah sakit, ajar di tempat. Kadang-kadang dilihatin sama dokternya, dilihatin sama susternya, kadang dilihatin anggota keluarganya. Tapi sudah, karena ini menyenangkan dan hasilnya pun bagus, maka berkali-kali ya percepatan untuk pulang itu tinggi sekali. Yang mestinya mungkin 5 hari, 3 hari udah balik, itu kan? Yang mestinya harusnya 3 hari, 2 hari udah pulang, begitu. Asal ngomong pada saat itu. Dan dalam posisi yang memang bisa latihan, bukan dalam posisi pingsan atau bukan dalam posisi tidak sadar. Karena olah napas ini tidak bisa. Olah napas ini tidak bisa kalau pesertanya tidak sadar, tidak bisa. Karena kita nggak main energi-energi, enggak. Kita peserta sadar diajari. Nah, saya rasa cukup pengantarnya. Kemudian kita lihat kelas khusus latihan intensif senior. Jadi memang ini adalah kelas yang dibikin ya, khusus sebagai istilahnya latihan intensif senior. Ini kelas yang informasi kelas ini ada kemarin disampaikan di camp lansia antara saya dan Pak Jarot di Kinasi Resort pada saat itu. Nah, apa yang didapatkan oleh peserta? Ini saya geser sini ya. Oke. Apa yang peserta dapatkan? Jadi 21 kali sesi latihan, non-stop materi khusus senior. Jadi 21 kali sesi latihan ini adalah berhubungan dengan neuroplasticity atau pembentukan kebiasaan baru. Nah, makanya berkali-kali saya ingatkan bahwa jika kita ingin melakukan perubahan, maka kita harus berusaha dan berupaya dengan keras melakukan aktivitas yang sama terus-menerus minimal 21 hari. Lakukan berulang, apa saja terserah. Anda mau sekedar baca buku, Anda pengen olah napas, Anda pengen olahraga, Anda pengen melakukan perbaikan pada pikiran, positive thinking every single day selama 21 hari. Anda pengen melakukan perbaikan pada perasaan, setiap hari bersyukur 21 hari. Anda pengen perbaikan pada raga, setiap hari push up 21 hari, gitu kan. Perbaikan pada apa saja, lakukan every single day. Paling minimal 21 hari. Sudah lolos 21 hari lewat,
lanjutkan sampai 33 hari. Lolos, lanjutkan sampai 66 hari. Lolos, lanjutkan sampai 90 hari. Lolos, lanjutkan sampai 258 hari. Memang seperti itu sainsnya, sehingga terjadi proses neuroplastisiti di otak. Dan ini akan mengubah struktur otak, membuat kita menjadi lebih mudah untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Nah, setelah 21 hari selesai, maka diturunkan intensitasnya karena dianggap mereka sudah mempunyai kemampuan adaptasi perubahan. Maka turunkan menjadi 12 kali sesi, yang seminggu 3 kali. Ini sebagai maintenance-nya, seminggu 3 kali. Tapi latihannya sedikit lebih berat. Kalau 1 hari ini variasi nanti. Akan ada senamnya seminggu 2 kali, akan ada perbaikan parasimpatiknya, nanti akan ada perbaikan tidurnya, akan ada perbaikan nitric oxide-nya, akan ada perbaikan untuk evok potensial P300 latensinya, untuk aspek kognitif biar tidak mudah lupa. Ada juga perbaikan untuk glutathione atau antioksidannya, dan sebagainya. Ada banyak. Ya, 21 kali sesi ini sangat beragam sekali. Tujuannya membentuk kebiasaan baru, dan orang-orang yang sedang membentuk kebiasaan baru berarti dia melakukan sebuah hal yang baru. Dan ini penting sekali bagi lansia. Anda harus berusaha untuk mencari kesibukan baru, belajar hal yang baru terus-menerus, bergabung dengan komunitas, gitu kan. Lalu dilakukan secara konsisten, terus-menerus, every single day. Nah, baru setelah 12 kali sesi latihan, maintenance lagi. Karena dia sudah mulai stabil nih. Kemampuan adaptasi mulai stabil, kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahannya mulai stabil, maka sudah bisa seminggu 2 kali. Sudah bisa. Kalau misalnya belum mencapai kestabilan, biasanya susah. Biasanya orang-orang akan alasan dulu. Aduh, mas ini sibuk. Aduh, mas nggak ada bla 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 segala macam. Nah, biasanya dia akan susah, ya kan? Nah, dengan cara seperti ini, kita buatkan polanya. Nah, pola inilah nanti yang apa namanya membuat para warga negara senior, nah, kita saja sebut saja begitu ya, ini punya kemampuan untuk beradaptasi dengan segala lingkungan, gitu kan? Baik yang setiap hari, yang seminggu 3 kali, juga seminggu 2 kali. Sehingga maintenance seminggu 2 kali itu betul-betul maintenance yang memang didasari pada kemampuan adaptasi sebelumnya. Bukan ucuk-ucuk atau tiba-tiba langsung 2 kali, itu biasanya agak-agak susah biasanya. Betul lah, dari pengalaman saya biasanya agak susah. Nah, maka sering saya bilang, ini kelas latihan intensif disebutnya. Kenapa disebut intensif? Karena bayangkan saja, 33 sesi. 21 plus 12, 33, ya kan? Ditambah 8 kali untuk maintenance-nya. 40 kali satu sesi. 41 kali sesi. Berarti sekitar 3-4 bulan. Sekitar 3-4 bulan. Intensif. Diajari tadi perbaikan-perbaikan pada banyak hal tadi. Yang area-area tadi. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, biayanya berapa? Ada di brosur ini. Saya munculkan ya. 4 Agustus. Kita akan mulai di 4 Agustus. 4 Agustus bagi peserta camp itu mereka mendapatkan voucher. Ada di name tag-nya. Jadi gunakan vouchernya untuk ikut. Atau misalnya anaknya daftarkan saja buat orang tuanya. Iya kan? Berarti berapa tuh? 41 sesi. Jadi kalau diskonnya 30%, ya kelihatan situ diskonnya 30% ya. Di camp itu diskonnya 30%. Jadi menjadi hanya 1.050.000 saja. 1.050.000 dibagi 41 kali sesi, itu per sesinya hanya 25 ribuan saja. Iya kan? Kalau bagi masyarakat umum, ya 1.500.000. Kalau dibagi 40 kali 41 kali sesi itu hanya 35 ribuan, 36 ribuan saja. Tapi investasi yang akan mengubah hidup Anda. Bersama Mas Gunggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap sehat, jangan menyerah, jangan terserah. Selama masih ada tarikan nafas, berjuanglah.